Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini saya Sri Agustina dapat kembali hadir ke hadapan Anda dalam acara kesayangan kita Hidup Sehat. Karena sehat itu indah dan menyenangkan. Bagaimana kabar Anda hari ini pemirsa? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Walaupun tadi baru saja di Banjarmasin sudah terjadi hujan lebat. Semoga pemirsa di rumah tetap bisa menjaga kesehatan, apalagi di musim seperti ini nih, rentan sekali dengan yang namanya sakit flu dan batuk. Jadi siap-siap vitamin di rumah, tetap tegakkan protokol kesehatan, selalu menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah, dan sering-sering mencuci tangan serta menjaga jarak. Dan di Selasa sore hari ini pemirsa, kita akan kembali lagi membahas tema yang sangat menarik dan tentunya mungkin ini masih terasa sangat asing nih bagi para pemirsa di rumah, mengenai body dysmorphic disorder. Ada yang pernah mendengar tiga kata ini tidak pemirsa? Atau mungkin ada yang pernah mengalaminya tapi masih belum tahu nih, ternyata ini juga merupakan salah satu bagian dari body dysmorphic disorder. Nah, untuk membahas tema yang sangat menarik di sore hari ini, saya sudah ditemani oleh narasumber yang pastinya juga sangat luar biasa. Sudah berhadir di studio kita hari ini ada Dr. Rini Indah CW, spesialis kedokteran jiwa MARS. Kita sapa dulu narasumber kita pemirsa. Selamat sore dokter. Selamat sore. Apa kabar dok? Kabar baik. Baik. Ini boleh dijelaskan atau sebutkan dulu kepanjangan dari dokter Rini Indah, C-nya apa dok, sama W-nya apa ya dok ya? Jadi nama panjang saya Dr. Rini Indah Chandra Wirasati, spesialis kedokteran jiwa, Magister Administrasi Rumah Sakit. Oke, MARS-nya tuh Mars-nya tuh itu ya, Magister Administrasi Rumah Sakit. Iya, Dan betul. dokter Rini ini juga sekaligus seorang psikiater ya dok ya, yang sangat mengerti betul tentang kejiwaan seseorang. Baik. Ngomong-ngomong, dinasnya di mana dokter? Saya dinas di Rumah Sakit tingkat 3 Dr. R. Suharsono atau dikenal dengan Rumah Sakit TPT Banjarmasin yang di Jalan Sutoyo S. TPT. Ya, memang sih saya baru di sini, baru 3 bulan ya. 3 bulan. Kebetulan saya dapat tugas sebagai wakil kepala rumah sakit. Ya, jadi sekarang saya sudah membuka poliklinik jiwa atau poliklinik psikiatri di rumah sakit TPT yang di Sutoyo S itu, rumah sakit tentara lah orang kalau orang awam tahu. Orang awam bilang. Nah, orang kan biasanya mikirnya kalau rumah sakit tentara itu yang berobat apakah harus tentara atau bisa orang awam yang bisa datang ke sana dokter? Boleh, kita Boleh, kan ya? menerima BPJS ya. Jadi tidak hanya anggota militer, jadi juga kita menerima dari BPJS KIS, BPJS Mandiri ya, atau mungkin BPJS Ketenagakerjaan, juga pasien-pasien umum kita menerima. Jadi di sana juga kita melakukan selain poliklinik psikiatri juga kita ada medical check up kesehatan jiwa. Jadi ada pemeriksaan tes bebas narkoba, ada pemeriksaan tes kesehatan jiwa gitu. Kalau misalnya ada yang memerlukan untuk mendaftar pekerjaan atau sekolah gitu. Oke, jadi tidak terkhusus untuk para anggota militer aja ya, Tidak. tapi untuk masyarakat umum juga bisa. Iya, betul. Nah, terus dokter kalau misalkan untuk BPJS tadi sendiri, apakah ada syarat-syarat khusus atau seperti di rumah sakit umum biasanya? Ya seperti rumah sakit umum biasa, perlu rujukan dari Paskes 1 ya. Jadi sebelum ke kita sebagai Paskes 2 harus minta rujukan dulu ke Paskes 1. Nah, terus satu lagi nih yang saya penasaran, biasanya kalau dinasnya apakah pakai baju tentara atau kayak pakai pakaian putih-putih dokter perawat biasanya? Ya, jadi saya sebenarnya adalah anggota TNI Angkatan Darat atau disebut juga Korps Wanita Angkatan Darat yang kebetulan kita baru ulang tahun ya di 22 Desember kemarin. Jadi saya anggota TNI Angkatan Darat, Korps Wanita Angkatan Darat. Jadi saya pakainya pakai baju loreng TNI. Okay. Ini coba tadi pakai baju loreng ya, kita janjian harusnya ya dok ya. Iya, nggak apa-apa, biar merakyat pakai baju ini. Oke, baik. Biar nggak kaget nih juga nih ya orang-orang pada lihat. Ternyata TNI juga ada cewek dok ya. Banyak. Di Banjarmasin ada 23 orang. Tapi dokter ini aslinya dari mana dokter? Asli Banjar. Asli Banjar. Tapi 16 tahun saya mekaril, bekerja dari pertama lulus dokter langsung masuk pendidikan militer, langsung tugas di
Bali. Bali. Ya, 16 tahun dan baru pindah bulan Oktober yang lalu. Oke, berarti bisa bahasa Banjar nih ya? Ya, ngerti aja, tapi hati-hati, bisa kadang yang halus-halusnya belum terlalu anu lagi, masih yang kasar mungkin. Oke, baik. Nah, tema kita hari ini mengenai body dysmorphic disorder ya, dokter, betul. ya. Dan bagi pemirsa di rumah yang punya pertanyaan nantinya setelah kita jalan dan interaktif dengan dokter, terus misalkan ada pertanyaan bisa menghubungi kami di 0511 32722207, atau bagi Anda yang saat ini sedang menyaksikan melalui live streaming di kanal YouTube, bisa berikan komentar yang telah disediakan. Baik, sebelumnya kita membahas lebih detail lagi tentang body dysmorphic disorder ini sendiri, dokter. Bisa dijelaskan tidak yang dimaksud dengan BDD ini sendiri apa sih, dok? Ya, jadi pengertian body dysmorphic disorder atau disingkat BDD ya, itu adalah gangguan mental yang berupa adanya persepsi terhadap tubuh dari penderitanya dengan isi ide-ide bahwa di dalam dirinya tuh ada kekurangan sehingga dia merasa tidak menarik. Nah, jadi itu pengertiannya BDD ini. Selalu merasa kurang. Ya, jadi dia selalu merasa ada kekurangan di dalam tubuhnya. Tapi itu hanya persepsinya dia, sebenarnya imajinernya dia. Padahal mungkin dia sudah cantik atau apa, tapi dia selalu merasa kurang sehingga selalu merasa tidak menarik dan itu bisa mengganggu dia. Dysmorphic itu sendiri kalau boleh dijabarkan? Ya, jadi dysmorphic itu kan artinya kelainan yang berhubungan dengan gangguan pada tubuh, ya. Jadi somatopom, ya. Tapi dipengaruhi oleh psikologis dan kesulitan emosional yang ditunjukkan dengan perilaku-perilaku tertentu dari tubuh, seperti itu. Nah, untuk ketidaksempurnaan sendiri, dia merasanya tidak sempurna di fisik kah? Atau dari kemampuan atau skillnya dia? Misalnya mungkin kan dalam artian dia tidak bisa berbicara atau berinteraksi secara efektif kepada orang lain, atau bagaimana, dokter? Jadi ini dia fokus pada tubuhnya dia. Fisik, jadi dari atas rambut sampai kaki, misalnya rambutnya dia merasa kurang atau gimana, terus misalnya kepalanya kah kurang simetris. Apa ya, misalnya oh saya kok kurang tirus nih wajahnya, terus kemudian oh badan saya kok terlalu gemuk, oh kok hidung saya pesek, oh kok pipi saya nggak cabi ya, oh kok dagu saya, bibir saya, atau mungkin juga bisa ke masalah alat-alat kelamin seperti itu, atau mungkin badannya yang proporsinya mungkin dia selalu menganggap itu kurang seperti itu. Nah, jadi kan dengan keadaan orang seperti itu tentu ada penyebabnya kan ya, dok ya? Iya. Nah, kira-kira dari body dysmorphic disorder ini sendiri penyebab utamanya apa, dok? Ya, memang secara penelitian penyebabnya itu belum diketahui pasti, tapi diketahui ini ada unsur genetik ya. Terus yang kemudian yang kedua mungkin dia punya riwayat masa kanak-kanaknya dilecehkan terhadap tubuhnya dia, misalnya dibully lah. Nah, terus habis itu dia mungkin punya penyakit yang memang mempengaruhi perubahan fisiknya dia, ya. Terus kemudian mungkin ada riwayat ditolak sama orang tua atau tidak dicintai sama orang tua, ya. Atau juga mungkin karena faktor organik, yaitu kelainan pada hormon neurotransmitter pada otaknya, yaitu hormon serotonin. Itu penyebabnya. Nah, untuk bullying sendiri biasanya itu berarti terjadi karena faktor sosial berarti ya, dok ya? Ya. Apakah karena semasa kecilnya sering dibully kah atau bagaimana? Ya gitu. Jadi makanya itu merupakan salah satu pencegahan terhadap BDD juga ya. Jadi kalau kita punya anak, itu jangan hanya kita mengawasi perkembangan fisiknya anak saja. Tapi kita juga harus mengawasi perkembangan psikososialnya anak, sehingga ini untuk mencegah terjadinya bullying-bullying di masa kanak-kanak yang akan mempengaruhi anak tersebut di saat dewasa. Seperti itu, karena itu kan merupakan pengalaman masa lalu, bisa jadi trauma atau apa yang terpendam di dalam hati, sehingga nanti pas sudah dewasa bisa muncul seperti itu, menjadi gangguan kalau memang anak tersebut tidak tuntas dalam mengatasi masalahnya di masa kanak-kanak tersebut.
Nah, dia jadinya kurang pede berarti ya dok ya, setelah dengan keadaan seperti ini sendiri. Nah, kalau sampai misalkan si pasien itu melukai diri sendiri akibat BDD, apa yang akan terjadi dok biasanya? Ya, kalau dia sudah sampai melukai diri sendiri, itu artinya dia sudah terganggu dengan keluhannya ini, ya sudah tertekan dengan masalahnya, ya dia berarti kan bisa udah jatuh dalam fase depresi mungkin, ya. Jadi pasien atau orang ini mungkin perlu mencari bantuan kalau memang sudah sampai seperti itu. Tapi itu mungkin yang parah berarti ya? Ya, tapi mungkin perlu diketahui dulu gejala-gejala dari BDD ini ya. Nah, jadi BDD ini gejala-gejalanya yang pertama ya sering merasa cemas dengan penampilannya itu ya. Nah, terus kemudian selalu merasa tidak puas dengan apa yang ada di tubuhnya. Ya, tidak pernah puas dengan apa yang ada di tubuhnya. Terus yang ketiga, dia bisa memakan waktu berjam-jam dalam sehari, ya, hanya fokus perhatiannya pada kekurangan yang imajiner yang dia rasakan itu, ya. Nah, terus kemudian yang keempat, dia bisa walaupun ya dia sudah pergi ke dokter spesialis kulit kelamin, dia udah pergi ke dokter bedah plastik, dia selalu merasa kurang puas. Nah, dengan diagnosa yang sudah diberikan oleh dokter. Terus kemudian dia bisa selalu berusaha untuk mengubah dirinya, misalnya mengubah penampilan dengan model rambut, gaya rambut, atau bahkan ada yang sampai mengubah warna kulit, misalnya pergi untuk operasi plastik atau pergi ke salon-salon kecantikan agar warna kulitnya lebih cerah atau apa ya, itu untuk kepuasan bagi penampilannya dia, ya. Terus kemudian juga biasanya diet yang ketat, ya. Jadi jangan-jangan itu saya kepuasan yang tiada henti itu, ya. Jadi selalu saja kurang karena dia selalu merasa kurang apa yang sudah ada di dalam dirinya. Itu tadi ya tanda-tandanya ya, gejala-gejalanya. Sedikit banyaknya juga banyak sih saya ngalamin kayaknya ya. Nah, ini juga kebetulan ada pertanyaan yang masuk ke kanal YouTube kita dok, dari Haikal Mufid Hamid. Kayaknya kenal ya. Saya kayaknya kenal nih sama dokter Haikal ini kayaknya pertanyaannya nih. Bagaimana membedakan minder pada umumnya dengan BDD dok? Karena pada umumnya setiap orang pernah dan punya minder. Nih bedanya BDD sama minder, kan BDD tadi salah satu tanda-tanda atau gejala itu orangnya kurang pede ya. Kurang pede dalam artian karena dia merasa kurang cantik, kurang ganteng, seperti itu. Bedanya sama minder gimana dok? Ya, kalau BDD, Body Dysmorphic Disorder, ini fokusnya pada tubuh. Ya, persepsinya tuh ide-idenya khusus pada tubuh. Ya, jadi sehingga dia punya pikiran negatif, terus kemudian reaksi emosional dan perilaku-perilaku yang fokus pada kekurangan pada tubuhnya dia. Ya, tapi kalau minder ini bisa disebabkan oleh juga kepribadian dari orang itu. Misalnya orang yang tertutup, ya, memendam masalah, yang sulit bersosialisasi sehingga dia minder jika dia berada di depan orang banyak misalnya. Atau mungkin juga mindernya itu bisa disebabkan karena adanya misalnya fobia terhadap sosial, ya, atau takut terhadap lingkungan sosial, atau takut terhadap orang-orang banyak yang ada di sekitarnya, gitu. Itu ya, bedanya jadi, kalau ya. BDD itu fokus pada tubuh ininya, istilahnya persepsinya itu, ide-ide kurangnya pada tubuh. Tapi kalau minder itu bisa karena faktor kepribadian maupun karena ada kelainan yang mendasari seperti fobia sosial tadi. Nah, terus kalau kebanyakan dialami usia berapa sih dok kalau BDD ini sendiri? Biasanya menjelang usia puber remaja gitu ya, di saat mulai mungkin menyenangi lawan jenis seperti itu ya. Mungkin juga karena mulai apa ya, kalau bahasa Banjar itu apa? Mengurak bulu kah? Iya. Ya. Nah, mungkin pas saat-saat itu ya, fase-fase mau mulai 15 ya, 15 tahunan mungkin itu ya. Jadi mulai dah, makanya anak-anak yang mulai
SMP, SD mau naik SMP itu kan udah mulai tuh, mulai sama penampilan. Udah mengenal make up tipis-tipis ya. Ya, tapi kalau misalnya itu wajar-wajar saja, tidak jadi BDD. Tapi kalau itu sudah mengganggu aktivitasnya sehari-hari, maka baru itu namanya BDD karena sudah disorder, sudah gangguan. Baik. Nah terus ada lagi juga pertanyaan nih dok, bagaimana cara pencegahan BDD dok? Karena itu sudah menjadi tren yang berkembang di masyarakat saat ini. Ya, pencegahannya. Pencegahannya tadi sudah sempat sekilas saya jawab ya. Jadi dari masa kanak-kanak sebenarnya. Anak-anak. Dari masa kanak-kanak ya. Jadi kita sebagai orang tua, selain kita mau mengikuti perkembangan dari anak-anak kita secara fisik, kita juga harus mengikuti perkembangan anak-anak kita secara psikososial. Ya, jadi itu. Jadi kita cegahnya dari situ. Ya, mungkin dengan juga psikoseksual juga bisa. Jadi kita bisa saling komunikasi antara orang tua dengan anak sehingga menciptakan support system yang baik di dalam rumah sehingga dia jadi lebih percaya diri akan apa yang ada pada dirinya, ya itu. Dan dari keluarga juga bisa mengajarkan anak-anak untuk bersyukur. Nah itu tadi. Ya bersyukur apa yang sudah diberikan oleh yang kuasa seperti itu. Baik, nah itu tadi beberapa teknik untuk pencegahan ya dokter ya. Dan tentunya masih banyak lagi yang akan kita bahas mengenai body dysmorphic disorder ini pemirsa. Dan bagi Anda di rumah yang ingin bertanya kepada dokter ini, bisa menghubungi kami di line interaktif di 0511 3277. Namun setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Hidup Sehat, karena sehat itu indah dan menyenangkan. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double, penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. Pendalaman kajian ilmu Islami hadir menemani sore Anda. Intinya adalah dimanapun berada, Kajian Tauhid di antara masyarakat. Dan diharamkan bertingkah laku menyerupai Fikih Wanita, laki-laki asing. Perkara yang mulia apabila diawali Mutiara Hadis. Rahim dengan tidak Setiap hari pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah hanya di TVRI Kalimantan Selatan. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa.
bersama kami dalam Hidup Sehat, karena sehat itu indah dan menyenangkan. Masih dengan tema kita yang menarik di sore hari ini mengenai body dysmorphic disorder bersama Dr. Rini Indah CW, spesialis kedokteran jiwa, dan beliau juga seorang psikiater. Tadi kita sudah bahas mengenai BDD itu sendiri ya dok ya. Terus juga penyebabnya tadi sudah dijelaskan dokter, salah satu penyebab utamanya itu ya karena faktor lingkungan, terus juga faktor sosial, salah satunya bullying tadi ya dok ya. Terus juga salah satu penolakan dari orang tua, penolakan dalam artian mungkin ada perlakuan orang tua yang tidak menyenangkan terhadap anaknya, baik itu memberikan penilaian secara fisik terhadap anak-anak, seperti itu ya dok ya. Jadi mungkin akan memberikan kesan yang membekas bagi anak-anak sehingga menimbulkan rasa kepercayaan dirinya itu pun juga kurang. Makanya tadi ngerasa nggak cantik terus, ngerasa nggak ganteng, ngerasa kurang, dan pokoknya ngerasanya serba tidak sempurna lah intinya seperti itu ya. Nah, dan ini juga ada pertanyaan lagi yang masuk ke YouTube kita dokter. Pertanyaannya mengenai apakah BDD bisa berkembang jadi penyakit jiwa lainnya, misal schizophrenia. Nah, schizophrenia ini boleh dijelaskan dulu tidak dokter, maksudnya apa? Kalau schizophrenia itu dari bahasa artinya scissor dan frenia ya. Scissor itu gunting ya. Scissor itu gunting, jadi frenia itu jiwa. Jadi jiwa yang tergunting-gunting ya. Jadi kesadarannya mungkin jernih ya, mungkin kata orang, oh dia tahu aja kok sama uang gitu kan, bisa aja belanja, tapi ada bagian-bagian lain dalam tubuhnya itu, jadi ada kemauannya, proses pikirnya ya, terus kemudian mood affect-nya atau emosi perasaannya ya, psikomotornya yang mengalami gangguan seperti itu. Jadi kalau sudah schizophrenia itu udah gangguan mental berat. Ya, jadi BDD bisa menjadi gangguan psikiatri lainnya yang lebih berat, seperti contohnya jadi gangguan cemas ya. Nah, jadi kemudian bisa menjadi depresi juga ya. Nah, jadi juga bisa menjadi schizophrenia misalnya karena dia merasa nih ya selalu merasa kurang, selalu merasa tidak menarik. Jadi dia tuh berwaham, jadi proses pikirnya jadi terganggu. Proses pikirnya, di isi pikirnya tuh ada waham ya, jadi bukan lagi sekedar ide-ide imajiner ya, tapi jadi waham bahwa orang-orang itu membicarakan dirinya. Sudah berhalusinasi seperti itu bukan ya? Berhalusinasi, berwaham. Kalau halusinasi itu masih mendengar suara-suara bisikan atau seorang melihat bayangan-bayangan yang aneh-aneh seperti itu. Nah, kalau ini waham, isi pikir. Kalau halusinasi itu persepsi indera yang salah ya. Tapi kalau waham itu isi pikir ya yang tidak rasional. Jadi melihat ada orang berkumpul misalnya di suatu tempat ya. Terus dia lewat, seolah-olah dia merasa, oh orang-orang tuh ngumpul-ngumpul ngomongin saya. Oh orang itu bicarakan saya, bicarakan kekurangan saya seperti itu. Udah suuzon aja bawaannya terus ya. Kalau bahasa ininya suuzon ya. Jadi dia merasa seperti itu. Nah, kalau itu menjadi menetap wahamnya, terus kemudian juga mungkin gangguan-gangguan lain pada proses pikirnya yang semakin berkembang, semakin memburuk, akhirnya bisa terjadi gangguan jiwa yang berat. Dari hal-hal kecil aja sebenarnya ya dok ya, berkembang tanpa ada penanganan khusus atau penanganan medis, jadinya tambah berat seperti itu. Nah, terus apakah artis-artis termasuk artis Korea juga bisa dianalogikan sebagai penderita BDD? Ini kan banyak kita melihat fenomena artis-artis Korea itu udah cantik, dokter kurang apa lagi. Kan ada tujuannya mereka. Nah, kalau ada tujuannya kan jelas ya, mungkin karena untuk entertain, jadi mereka operasi plastik atau supaya bagus penampilannya, kan itu ada tujuannya. Tapi kalau misalnya itu sampai mengganggu, misalnya ya, sampai membuat dia jadi secara proses pikir maupun emosinya dan perilakunya akhirnya menjadi mengganggu aktivitasnya sehari-hari, ya baru itu bisa dibilang gangguan. Nah, terus kita juga lihat fenomena-fenomena artis-artis saat ini, khususnya di artis luar ya. Kalau misalkan sudah tidak bisa mencapai yang mereka inginkan tuh ujung-ujungnya ya
bunuh diri. Seperti Nah, ini bisa merupakan efek terberat ya, atau betul. hal terberat dari BDD juga? Iya, karena dia jatuh dalam fase depresi sudah. Depresi. Ya, jadi depresi. Kalau sudah bunuh diri itu artinya depresi sudah jadinya, ya. Jadi dia sudah merasa putus asa misalnya, atau kecewa, atau marah, ya kan? Sehingga akhirnya mencari jalan pintas dengan cara bunuh diri. Bunuh diri. Seperti Karena itu. sudah merasa tidak ada Ya lagi mungkin ya. aja kan, gara-gara operasi plastik terus, duitnya habis. Atau mungkin punya malah hutang bertumpuk, nah kan? Nggak ada solusi lagi, bunuh diri, kan Bunuh gitu. Ya, mungkin sudah operasi macam-macam nih, ya kan? Tahu-tahu ada artis yang lebih muda yang lebih beken. Nah, ya kan kita kan nggak tahu ya itu latar belakangnya bagaimana. Tapi kalau sudah sampai bunuh diri itu artinya sudah jatuh dalam kondisi depresi. Baik. Nah, jadi mungkin bisa dianalogikan seperti itu juga ya, Dok ya. Iya. Nah, mengenai selfie nih, Dok. Katanya ada seseorang yang suka selfie sampai ratusan kali hingga dia tidak merasa puas dan selalu merasa tidak terlihat bagus. Jadi kayaknya kalau ngambil foto tuh harus beratus-ratus kali gitu dulu ya. Sampai kayaknya nggak bagus, hapus lagi, hapus. Itu juga termasuk bagian BDD nggak, Dok? Ya kalau selfie itu kan ada filter-filternya ya. Oh iya, betul. Sebenarnya malah bisa juga dia sebenarnya BDD, tapi karena dengan bantuan selfie sebenarnya itu salah satu terapinya dia juga mungkin ya, untuk lebih percaya diri nih. Mau diupdate status. Saya ngomong-ngomong saya juga suka selfie loh. Saya apa lagi, Dok? Ya, jadi misalnya nih dengan selfie akhirnya dia upload status misalnya gitu ya, berkali-kali supaya dapat angle yang bagus, atau pas ini filternya di modif-modif gimana ya. Jadi bisa juga sih kalau itu jatuh ke BDD, mungkin dia secara ini tidak merasa puas ya, akhirnya mengalihkannya ke selfie karena tadi. dengan selfie ada kepuasan sendiri, walaupun hitam nih bisa jadi putih gitu ya, walaupun ada jerawat nih kayak saya nih di sini, kalau di selfie bisa hilang seperti itu, enggak terlihat seperti itu ya. Tapi itu sebenarnya malah selfie itu membuat apa ya, jadi pede juga kan jadinya. Nah, jadi bisa jadi salah satu cara terapi juga mungkin untuk mengalihkan suasana hatinya yang tidak nyaman. Nah, buat healing ya, berarti boleh kita jadi katakan bisa seperti gitu, itu ya. Jadi mengalihkannya ke selfie, tapi asal jangan selfie-nya yang membahayakan ya. Baik. Jangan sampai yang demi konten atau apa selfie-nya di tempat yang membahayakan ya kan, seperti itu. Nah, terus juga jangan sampai karena sudah terbiasa selfie dia jadinya nggak pede dengan penampilan wajahnya aslinya sendiri. dia. Nah, itu jadi malah selfie memicu BDD. Nah, itu salah satu apa ya? Hal yang lingkaran dihindari. setannya jadinya kan. Ya. Ya intinya pintar-pintar kita lah membijaksanai sosial media seperti itu ya, Dok ya. Ya, Nah, terus ada juga pertanyaan dari Kaisra Hadijah, apakah BDD bisa sembuh, Dokter? Bisa. Ya. Jadi ada terapi untuk BDD. Terapinya ya. Jadi BDD itu bisa diobatin ya. Jadi tata laksananya bisa dengan psikofarmaka atau obat-obatan psikoterapi ya. Obat-obatan psikiatri ya, psikofarmaka, dan satu lagi dengan psikoterapi ya. Mungkin psikoterapi yang diambil mungkin dengan psikoterapi perilaku atau behavior terapi perilaku ya. Nah, jadi dengan terapi perilaku ini bisa pasien akan diajarkan mengidentifikasi hal-hal yang memicu gejala-gejala dari BDD ini, tentang bagaimana proses pikirnya menjadi negatif, suasana hatinya maupun perilaku-perilaku yang muncul. Terus kemudian diajarkan untuk bagaimana bersikap kalau gejala-gejala itu muncul. Nah, seperti itu. Terus bisa juga dengan obat-obatan, saya bilang tadi psikofarmaka ya. Jadi ada diberi obat antidepresi ataupun anti cemas. Gitu. Seperti itu. Dan masih tergolong aman untuk pengobatannya ya, Dok ya. Ya. Nah, terus dengan psikoterapi perilaku itu juga ya bisa dilaksanakan juga selain dengan terapi dengan psikiater ya. Jadi harus biar bisa membaik ya, harus dengan tujuan fokus dengan rencana perawatan yang ada dan tidak boleh
putus sesinya seperti itu. Nah, dia mengikuti yang sudah diberikan oleh terapis ya. Terus kemudian di rumah juga harus bisa mengelola hidup menjadi lebih baik, misalnya dengan olahraga. Jadi dialihkan keinginan untuk matut-matut di depan cerminnya dengan olahraga, misalnya, saya gemuk. Kalau supaya nggak gemuk gimana sih ya, olahraga kan gitu ya. Terus pola hidup yang sehat, makan makanan yang sehat ya. Terus kemudian pengen kurus tapi makannya tetap banyak, nah, ya. Terus kemudian olahraga yang cukup, tidur yang cukup ya. Terus kemudian tidak mengkonsumsi narkoba atau alkohol ya. Terus kemudian bisa membuat jurnal untuk mencatat bagaimana emosi-emosi yang dialami setiap harinya, dengan tujuan untuk melihat dan mempelajari apa yang harus saya lakukan kalau ini muncul, sehingga nanti kemudian harinya bisa menjadi lebih baik lagi. Terus juga tidak menutup diri terhadap orang lain, jadi bersosialisasi. Nah, kalau misalnya boleh bersama dengan kelompok yang senasib, misalnya saling curhat seperti itu. Oke, baik. Kalau perlu bikin timnya aja atau bikin grup WA gitu ya, buat Ya, sharing-sharing boleh. informasi. Jadi sharing-sharing gitu, bagaimana pengalamanmu menghadapi BDD atau seperti itu. Itu kan biasanya ada grup-grup seperti itu. Jadi saling menguatkan istilahnya. Baik. Nah, kalau berbicara tentang itu tadi pengobatan ya, Dok ya, dan juga cara healing seseorang ataupun juga cara pencegahan yang bisa kita lakukan. Terus kapan kita bisa mengidentifikasi kira-kira ini kayaknya saya memang sudah harus perlu ke dokter nih? Atau apakah ada ciri-ciri khusus ketika kita sudah mengalami hal demikian, itu artinya kita harus datang ke dokter spesialis kejiwaan segera, seperti itu? Bila itu kita harus ke dokter bila kita sudah merasa terganggu. Nah, misalnya ya gara-gara kita sering mematut-matut diri lama-lama di depan cermin gitu ya. Akhirnya pekerjaan terbengkalai, ya kan? Terus karena sering memikirkan diri sendiri, jadi kasar misalnya sama orang, kalau misalnya diganggu aja langsung marah-marah atau gimana, jadi emosinya jadi nggak terkontrol ya? Tidak terkontrol. Terus kemudian ya seperti saya bilang tadi, ada proses pikir yang misalnya jadi waham atau apa seperti itu ya. Jadi kalau sudah mengganggu aktivitas sehari-hari, maka silahkan mencari bantuan ya ke psikiater. Seperti itu ya. Sesegera mungkin kalau bisa ya, supaya tidak jatuh pada kondisi gangguan jiwa yang lebih berat. Apalagi bahkan depresi tadi ya, Dok ya, jangan sampai. Nah, ini juga ada pertanyaan, kayaknya kalau dokter ini nih menarik sekali temanya, jadi pertanyaannya banyak banget yang masuk ke YouTube kita nih ya, Dok ya. Baik, ini pertanyaan dari Siti Munkia. Dok tanya, mungkinkah body shaming itu bisa mempengaruhi atau menyebabkan seseorang itu menjadi BDD? Body shaming? Ya, sama. Sama kayak bullying tadi juga ya? Ya, jadi bullying itu ya bisa menyebabkan BDD. Akhirnya kan dia selalu menganggap, kenapa sih saya dibully kan gitu ya? Kenapa sih? Akhirnya kan dia kepengen misalnya, oh kamu gendut misalnya, oh kamu gini. Nah, akhirnya kan dia jadinya melakukan, diet ketat seperti itu. Tanpa memperhatikan kesehatan ya. Jadi dia terobsesi untuk berdiet seperti itu, sehingga akhirnya bisa mengganggu aktivitasnya sehari-hari. Makanya kalau bisa hindarilah yang namanya body shaming, walaupun cuma candaan-candaan mungkin aja waktu itu ya si penerima candaannya lagi nganggep serius, jadi malah mikirin terus akhirnya berlanjut jadi BDD. Ya, itu kan dipengaruhi juga oleh kepribadian dari orang yang dibully ya. Kalau dia orang yang tipenya easy going mungkin ya. Udah dianggap bercandaan kan gitu. Tapi kalau yang kepribadiannya memendam masalah ya, dongkol dalam hati kan, akhirnya dia obsesif tuh, terpikir-pikir terus, akhirnya nggak bisa tidur, akhirnya jadi mengganggu lain-lainnya. Tapi Dok, kalau misalkan seseorang itu berubah dalam artian bertransformasi ke arah yang lebih baik, misalkan tadi ada yang memang gendut ya, terus dia dietnya tapi diet yang sehat, itu berarti nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya, itu artinya dia
positif sudah. Positif. Dia bisa memberikan terapi perilaku untuk dirinya sendiri secara positif. Tapi jangan berlebihan tadi intinya. Jadi terapi perilaku kan memang itu tujuannya ya. Jadi kita bisa kalau diolok-olokin orang ya kan, kita bisa menerapi diri sendiri dengan melakukan perilaku yang positif sehingga nanti hasilnya positif, akhirnya nanti dipuji sama orang karena kita berhasil. Betul. Seperti itu. Nah, terus cara kita menghindari, dokter, cara menghindari kalau boleh dikatakan iri dengki ya, karena kalau misalkan kita merasakan sesuatu hal itu yang tidak kita miliki tapi dimiliki orang lain, itu kan sudah termasuk hasad ya, iri sama orang lain. Nah, ini kayaknya manusiawi, dokter. Kayak saya sendiri kalau misalnya lihat orang, itu kayaknya bodinya bagus banget ya. Nonton Anya Geraldine di serial TV, aduh kayaknya mau kayak gini ya. Nah, terus kalau misalkan saya punya keinginan untuk merubah diri seperti itu, tapi sangat terobsesi, apakah itu masuk BDD atau itu arah perubahan yang baik, dokter? Tergantung nanti outputnya. Kalau misalnya obsesinya sampai kompulsi berulang-ulang atau berjam-jam matut di depan cermin tanpa suatu hal yang menjadi positif, nah itu udah gangguan ya. Nah, tapi kalau misalnya kita obsesi, ada contoh atau iri terhadap orang lain, tapi kita pengen seperti orang itu, tapi dengan cara positif membuktikan bahwa kita bisa, misalnya, saya bisa nih seperti orang itu juga. Nah, terus akhirnya kita berhasil, itu kan nggak sampai jadi BDD. Jadi perasaan-perasaan negatifnya itu akhirnya bisa tercoping ya. Jadi tubuh kita itu ada namanya coping mekanisme pertahanan ego terhadap stres ya, dengan cara positif kita melakukannya. Jadi kita tidak jatuh pada kondisi distress yang menyebabkan gangguan. Betul. Nah, mungkin itu tadi ya sedikit perbedaan-perbedaan. Jadi kalau di rumah lagi nonton nih, udah bisa kira-kira memilih ini saya masuk di kategori yang mana nih. Kalau emang sudah ada arah-arahnya ke BDD, mending sesegera mungkin lah. Kembali kemana tadi, dok? Rasa syukur. Iya, betul. Berarti harus banyak-banyak gratefulnya kita nih ya. Harus bersyukur udah bisa hidup, masih bisa nafas, seperti itu. Udah terhindar dari COVID. Nah, mungkin bisa dibalikan seperti itu ya, dok ya. Iya, nah, betul. terus juga ada pertanyaan nih, dok, dari Kartayasi. Berapa lama untuk proses kesembuhan dari penderita BDD? Dan apakah bisa kambuh kembali? Ya, kalau masalah kesembuhannya berapa lama, itu tergantung nanti rencana terapi yang diberikan ya. Kalau memang pasien ini berobat ya, harus ikutin rencana perawatan yang sudah dikomitmenkan dengan psikiater yang mengobati ya. Tidak boleh lepas dari sesi yang ada ya. Terus kemudian harus patuh terhadap pengobatan ya. Nah, terus juga sambil melakukan perubahan-perubahan secara positif di dalam dirinya ya. Masalah kambuh bisa atau tidak ya, itu mungkin bisa kambuh kalau misalnya ada pencetus misalnya yang menyebabkan dia begitu lagi. Tapi kalau orang itu secara coping mekanisme pertahanan ego positifnya bagus ya, itu bisa mencegah dari kekambuhan. Jadi memang harus bikin benteng protek di diri sendiri berarti ya, dok ya? Ya, jadi harus misalnya fokus pada tujuan hidup ya kan. Terus kemudian misalnya kalau ada masalah atau apa, curhat sama teman atau orang yang dipercaya atau keluarga ya. Terus kemudian melakukan relaksasi atau rekreasi jika sudah mulai merasa tidak nyaman ya. Jadi mungkin jenuh nih sudah. Nah, terus kemudian melibatkan diri dengan lingkungan sosial. Terus yang utama adalah itu tadi, percaya bahwa semua yang kita dapat itu sudah takdir yang kuasa, seperti itu. Bersyukur intinya. Bersyukur masih ya, masih ada muka. Kalau diciptain nggak ada mukanya kan makin sedih lagi ya. Iya. Baik. Nah, dok, apa saja tes yang biasa dilakukan untuk BDD? Mungkin ini kayaknya tes untuk penyembuhan tadi ya, dok ya. Ya, jadi kalau tes itu bisa dirasakan sendiri sama penderitanya ya. Tapi kalau misalnya berkunjung ke klinik psikiatri, itu kita ada namanya self assessment dan ada juga
asesmen dari kita terapis untuk menentukan mereka memang sudah sampai tingkat apa, apakah kecemasan ataukah depresi atau apakah sudah ke gangguan jiwa yang berat seperti skizofrenia atau gangguan psikotik. Jadi seperti itu. Tapi ada beberapa tes yang tapi lazim dilakukan yang asesmen tes tadi asesmennya dilakukan di poliklinik psikiatri di klinik ya. Oke, baik. Nah, kalau misalnya self assessment mungkin bisa itu juga ada kadang-kadang kan di Google itu kita klik aja bisa terketahuan hasilnya ya. Ya, ada kok yang self assessment sendiri yang sekarang sudah ada di Google itu. Baik. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Dok, mengenai BDD kembali dari Novita. Apakah seseorang dapat menjadi overconfident yang merupakan dampak dari ingin keluar dari situasi BDD? Jadi overconfidence dianya, yang tadinya mungkin kurang pede jadi malah semakin pede, bahkan terlalu pede seperti itu, Dok. Ya, jadi BDD tadi kan fokus pada kekurangan fisik. Kekurangan pada tubuhnya. Betul. Nah, berarti kan dia merasa tidak nyaman karena ada yang kurang. Kalau dia sudah overconfident kan berarti dia sudah percaya diri nih. Bahkan sangat terlalu percaya ya. Terlalu percaya ya. Jadi kalau overconfidence juga lama-lama nanti pas orang misalnya ada misalnya ya muncul juga sih, bisa muncul gangguan juga misalnya begitu dia overconfidence, tahu-tahu orang sudah sangat kesel atau apa yang ngelihat terlalu confidentnya dia kan, akhirnya orang-orang menghindari dia. Lama-lama kan nanti jadi kayak apa ya, lingkaran setan juga. Ya, betul. Jadi dia mungkin sudah bisa melewati batas itunya, batas kekurangannya dia, mungkin dia sudah percaya diri lagi, tapi berlebihan. Akhirnya nanti lama-lama dia membuat orang lain di sekitarnya mungkin merasa tidak nyaman, ya, lama-lama, ya, lingkaran setan juga, ya, dia mungkin jadi merasa, kok orang lain jadi tidak ada teman, malah sendiri, menjauhi saya, akhirnya kan lama-lama jadi lagi dia melihat ke penampilannya dia kan. Atau jangan-jangan ada yang kurang nih dari fisiknya aku kayaknya gitu ya. Lagi seperti itu. Ya, yang penting yang sedang-sedang sajalah. Syukuri apa yang sudah ada. Kurang confidence jangan, terlalu confidence juga jangan. Intinya yang sedang-sedang ya, kata dokter yang di garis normal. In the middle lah. Seperti itu. Nah, ini dari Putri Ervina, Dok, apakah dengan pengobatan psikiatri bisa dihentikan total dan tidak perlu berobat lagi? Ini yang BDD tadi mungkin maksudnya, dokter. Ya. Kalau misalnya minum obat yang teratur, ya, sesuai dengan apa yang disarankan oleh psikiater, ya, tidak putus obat di tengah jalan, ya, sampai selesai sesi yang sudah ditentukan, ditambah dengan adanya psikoterapi, behavior terapi tadi, terapi perilaku, ya, itu bisa sembuh sebenarnya. Sembuh total ya? Bisa. Tapi bisa karena aja kambuh lagi kan? Sudah dengan behavior terapi, kalau dia sudah memang kuat, mekanisme pertahanan egonya yang positif sudah bagus, ya, biasanya bisa total. Tapi kalau yang bisa kambuh lagi itu kalau ada pencetus dan dia belum kuat secara egonya, dia pertahanan egonya itu, ya, jadi bisanya masih sering melakukan coping pertahanan ego yang negatif misalnya. Nah, jadi bisa kambuh. Oke, nah jadi bisa sembuh total tapi juga bisa kambuh kembali seperti itu ya, Dok, ya. Jadi tergantung diri kita nih membentenginya seperti apa. Dan bagi Anda di rumah yang masih punya pertanyaan menarik seputar BDD, masih kami tunggu partisipasinya baik melalui line interaktif 051132722207 atau di kolom komentar YouTube yang telah kami sediakan. Namun setelah jeda pariwara berikut ini, tetap bersama kami dalam Hidup Sehat, karena sehat itu indah dan menyenangkan. Gimana?
Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Anda masih bersama kami dalam Hidup Sehat, karena sehat itu indah dan menyenangkan. Masih dengan tema kita hari ini mengenai body dysmorphic disorder, yang tadi sudah banyak sekali dijelaskan oleh Dr. Rini. Salah satunya tadi boleh kita katakan body dysmorphic disorder ini adalah ketidakpercayaan diri kita ya dok ya terhadap fisik atau tubuh kita. Jadi merasa kurang dan selalu ingin memperbaiki, tapi dalam artian memperbaiki ini bukan arah yang positif. Kita ketika sudah diperbaiki pun atau sudah dirombak pun, kayaknya masih kurang, terus lagi dan lagi sampai akhirnya mengganggu aktivitas sehari-hari kita seperti itu. Betul. Nah, terus tadi juga dokter menjelaskan bahwa ada beberapa teknik pencegahan. Salah satunya tadi dengan sering-sering kita berinteraksi sosial, terus juga kita harus berpikiran positif dalam artian kita juga selalu memikirkan hal-hal yang baik ya dok ya seperti itu, serta kalau dari makanan sendiri ada tidak dok makanan yang mempengaruhi atau mungkin makanan apa yang bisa membangkitkan mood seseorang seperti itu? Kalau untuk makanan yang menyebabkan BDD kayaknya sih enggak ya. Enggak ada. Mungkin kalau terlalu banyak makan jadi gemuk ya kan, akhirnya jadinya mencetuskan BDD, memicu BDD misalnya begitu. Banyak makan, tahu-tahu naik ketimbangan, naik berat badannya, akhirnya sebentar-bentar timbang. Jadinya BDD lagi ya. Tapi kalau makanan yang untuk membangkitkan mood itu maksudnya kayak membuat mood kita menjadi baik itu apakah tergantung setiap orang atau ada makanan yang membuat mood lebih baik? Biasanya itu apa yang kita sukain biasanya kan biasanya. Ya, kalau kita makan hal yang tidak kita sukai kan pasti moodnya jadi jelek. Ya. Tapi coklat biasanya bisa membuat mood membaik ya, tapi ini kan di luar konteks BDD ya. Jangan sampai nanti banyak makan coklat juga jadi tambah gemuk kan kayak ya? Gitu ya. Karena moodnya kan nyaman karena coklat itu kan enak ya, bikin nyaman gitu ya. Akhirnya kelebihan berat badan gitu ya. Jadi kalau ini mood yang di luar konteks BDD ya. Betul. Mungkin itu. Nah, dok, ini juga ada pertanyaan dok yang masuk di Instagram kita. Selamat sore dokter, saya mau bertanya, akhir-akhir ini suami saya sudah agak ada perubahan terhadap diri saya, yang mungkin kayaknya ada masalah rumah tangga ya. Nah, terus saya merasa perubahannya itu juga karena mungkin perubahan fisik saya yang sekarang dari tadinya mungkin setelah menikah, pas awal-awal menikah mungkin masih singset, sekarang sudah punya anak, sudah berubah fisik dan suami kayaknya sudah memberikan perhatiannya tuh kayak kurang seperti. Nah, kira-kira itu sudah termasuk BDD atau gimana ya dok? Ya, Anda merasa terganggu atau seringkali cermin-cermin untuk melihat penampilan fisik Anda? Kalau memang itu Anda yang BDD. Tapi kalau suaminya, nah ini suaminya ya harus komunikasi yang baik ya. Misalnya suami bisa kita kayak masih pacaran lah ya, apa yang suami sedang pikirkan, apa yang kita pikirkan, apa yang dimau sama suami, apa yang kita mau. Jadi harus komunikasi yang baik dengan suami. Misalnya suami pengen kita lebih bagus lagi misalnya ya kasih modal. Ya kan, buat latihan senam ya kan gitu. Boleh digaris bawahin dok, supaya ada kepahaman, supaya satu pemahaman sama suami di rumah mungkin ya dok ya. Ya, jadi kasih dong modal buat berangkat senam ya kan. Atau misalnya kalau nggak boleh senam di luar ya beliin lah alat senam di rumah. Jadi walaupun gemuk atau bertambah berat badannya, yang penting kan sehat. Betul. Seperti itu ya. Nah, terus kemudian mungkin bisa
olahraga bersama, menciptakan olahraga bersama, mungkin naik sepeda bersama, ya, berenang ke kolam renang bersama, jogging-jogging pelan kecil-kecil bersama, ya. Jadi itu, jadi mungkin malah kekurangan bisa dijadikan senjata untuk mencari sesuatu yang lebih bagus lagi, lebih harmonis untuk harmonis lagi, ya. lagi gitu. Baik. Jadi dengan cara komunikasi gitu loh, maunya apa suami gitu. Jadi oh ya udah kalau gitu biar saya kurus kita olahraga bareng ya Pak gitu. Ya. Jadi bangun komunikasi yang baik ya Dok, Jadi ya. bangun komunikasi yang baik. Jadi biar suami itu tetap merasa oh walaupun istriku udah berubah nih penampilannya tapi tetap kita tetap bagus komunikasinya. Jadi tidak semakin menjauh. Baik. Ya. Nah, gitu. jadi intinya tadi kuncinya tadi di komunikasi dan ada pemahaman yang mendasar dari sang suami. Baik, kalau perubahan fisik itu memang perlu modal seperti itu ya Dok ya. Baik. Nah, ini juga ada pertanyaan dokter, apa saja perubahan gaya hidup atau pengobatan rumahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi BDD, dokter? Ya, tadi sudah sedikit saya sentil ya. Jadi pertama hindari narkoba dan alkohol, ya. Terus pola hidup yang sehat, ya. Makan makanan yang bergizi dan sehat, ya. Terus kemudian olahraga yang teratur, ya. Jadi olahraga tuh tidak perlu harus yang berat-berat, ya. Cukup rutin aja seminggu 3 kali misalnya dengan jalan kaki lah selama 30 menit itu udah cukup, atau goes ringan ya. Terus kemudian renang ya. Terus kemudian tidur yang cukup. Tidur. Ya. Jangan kurang tidurnya karena misalnya nonton sinetron sampai malam ya. Terus kemudian akhirnya terpengaruh juga dengan apa yang ada ditonton itu ya. Akhirnya juga tidurnya jadi terganggu ya karena terbiasa tidur malam ya. Sehingga menyebabkan kita jadinya tidak sehat ya. Terus kemudian saya bilang tadi bersosialisasi ya kan. Terus kemudian membuat jurnal harian. Jurnal harian. Ya. Jurnal itu Misalnya, mungkin dari makanan sendiri dibikin jurnal bisa nggak dong? kalau untuk menu-menu misalnya, yang sehat, oh menu-menunya. ya boleh, bikin menu harian yang sehat, boleh. Maksudnya jurnal itu kalau misalnya ada emosi kita yang naik turun gitu, kita bikin jurnal. Oh misalnya supaya nanti apa sih yang aku lakukan waktu moodku atau suasana hatiku jelek. Oh besok, oh kemarin aku udah mengalami ini. Oh aku tahu kemarin aku harus gini. Jadi itu ya. Jadi kita kalau istilahnya udah ada rincian catatan yang pernah kita lakukan seperti itu ya Dok ya. Betul. Nah, dan mungkin terakhir kesimpulannya Dok dari pembicaraan atau perbincangan kita yang sangat menarik hari ini dokter, kesimpulan yang mungkin atau benang merah yang bisa kita tarik mengenai BDD ini sendiri apa dokter? Ya, jadi kita supaya tidak jatuh pada gangguan mental ya, intinya kita itu harus bisa fleksibel ya, harus bisa fleksibel terhadap diri dan lingkungan kita ya, supaya kita tidak merasa selalu kurang dan kemudian kita juga harus percaya dengan takdir yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Kita bersyukur ya. Jadi kalau misalnya Anda merasakan ada pengalaman secara emosi yang naik turun terkait masalah kurangnya penampilan atau apa, dan itu sudah mengganggu sehingga Anda merasa nih pikiran jadi kacau, perilaku sudah berulang-ulang jadi obsesif kompulsif seperti itu ya, dan itu mengganggu aktivitas sehari-hari, silahkan untuk mencari bantuan ke psikiater yang ada di sekitar Anda. Jadi baik, oke. Terima kasih banyak dokter ini atas informasi mengenai body dysmorphic disordernya. Saya sendiri juga banyak sekali belajar dokter, ternyata mungkin kayaknya sudah ada di ambang-ambang mana nih ya. Oke, dan sukses terus untuk dokter ini. Ya, semoga nanti kita bisa gabung lagi ya dok ya, berbincang boleh, lagi. Nanti kalau misalnya mau bikin konten YouTube di kanal YouTube dokter boleh juga nanti kita ya. Boleh. Baik. Ya. Baik, dan sukses juga untuk TPT-nya ya dokter ya. Ya, Ya, silahkan. semoga makin banyak. Kalau ada yang
perlu ke rumah sakit TPT, silahkan kami membuka selain untuk militer juga untuk masyarakat umum. Oke, jadi tidak usah sungkan ya berarti ya dokter ya. Ya. Sukses, sehat selalu dokter ini. Ya. Dan pemirsa di rumah, tidak terasa 1 jam sudah kita membahas tema kita hari ini mengenai body dysmorphic disorder. Terus saksikan Hidup Sehat setiap Selasa jam 3 sore hanya di TVRI Kalimantan Selatan. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya.